Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak terasa kita yang ada di penghujung bulan Sya'ban ini sebentar lagi akan menghadapi bulan agung, bulan suci, yaitu bulan Ramadan. Insyaallah kurang beberapa hari lagi, kurang 5 hari lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan yang sangat dirindukan, yang sangat didambakan ya oleh seluruh umat Islam. Betapa di bulan Ramadan ini kita mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Betapa di bulan Ramadan ini kita mengharapkan ampunan, rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Betapa kita berharap seluruh amal soleh kita, ya doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal soleh kita pahalanya dilipat gandakan. Inilah harapan-harapan besar yang sangat didambakan oleh seluruh umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan-harapan yang besar yang akan datang, yang akan kita dapatkan nanti menjelang masuk bulan Ramadan, tentu umat Islam seluruhnya akan berharap enak kalau kita paham betul, tahu kebaikan dan keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Apa yang terjadi sebagaimana uh, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya yang diriwayatkan oleh ya, Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Wa ibn Abbas radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadana." Kalau sekiranya umatku mengetahui apa-apa kebaikan yang ada di bulan Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Niscaya umatku itu menginginkan agar supaya tahun semuanya menjadi bulan Ramadan. Ini satu harapan besar karena ngerti apa-apa yang kebaikan kumpul di bulan Ramadan itu umat Nabi Muhammad SAW ya, berharap seluruh bulan selama setahun jadikan Ramadan. Namun karena banyak yang tidak ngerti, lah pokoknya puasa, lah pokoknya ibadah, ya sehingga apa-apa kebaikan utamaan di dalam Ramadan ini mereka nggak paham betul. Yang penting ikuti orang-orang tua kita atau tetangga kita atau saudara-saudara kita kaum muslim lainnya. Tetapi kalau kita analisa dan telah betul betapa besar kebaikan keutamaan di bulan Ramadan ini, mereka atau kita akan menginginkan 12 Ramadan akan jadikan ya bulan Ramadan semuanya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kenapa mereka menginginkan 12 bulan atau setan pun menjadikan bulan Ramadan? Kita lihat li'annal hasanati fihi mustami'atun. Karena semua kebaikan berkumpul di bulan Ramadan. Wa ta'ata maqbulatun, dan ketaatan ibadah soleh, amal soleh di makbul, diganjar berpahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala.
wa da'wati mustajabatun, dan doa di istajabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan itu, baik siang maupun malam. Wa dzunuba maghfuratun, dan dosa-dosa diampuni oleh Allah sebab kemuliaan bulan Ramadan, sebab ibadah kita, sebab keikhlasan kita, sebab keimanan kita, karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, otomatis dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzunuba maghfuratun, dan dosa-dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus lanjutannya bagaimana? Wal jannata mustaqatul lahum, dan surga itu merindukan mereka yang secara ikhlas, sungguh-sungguh penuh keimanan melaksanakan ibadah puasa. Subhanallah, masya Allah. Itulah yang kita harapkan, ya, hasil yang baik, yaitu la'allakum tattaqun. Ya, maknanya kita diharapkan akan jadi orang-orang yang bertakwa, agar kalian jadi orang yang bertakwa. Jadi itu. Dan dalam hadis qudsi juga Allah berfirman, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, ya, as-saumuli wa ana azibi. Ya, puasa itu untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang membalasnya. Luar biasa. As-saumuli wa ana azibi. Ya, puasa itu untukku. Karena yang memerintahkan itu aku. Aku undang orang-orang yang beriman, bukan umat Islam, yang beriman dan yakin dengan perintahku. Aku undang untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Aku undang. Ya, di sana wana azibi, siapa yang berpuasa hanya untukku, ikhlas karena aku, kadar keikhlasannya itu, kadar pahalanya aku yang akan membalasnya, kata Rasul. Jadi berapa pahalanya tidak ada yang tahu. Ya, menurut hemat saya, pahala kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala berapapun besarnya, itu kadarnya adalah keimanan kita, keikhlasan kita, kesungguhan kita, bahwasanya kita melaksanakan ibadah semata-mata karena Allah, takut karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ibadah syariah, ibadah samar. Makanya pahalanya besar sekali. Kalau ibadah sholat jelas kelihatan ada gerakan, orang lain tahu. Sholat di masjid, Allahu Akbar, kelihatan orang itu salat sungguh-sungguh atau tidak, khusyuk atau tidak. Dari gerakannya udah dia kelihatan, atau riya atau tidak. Ya. Ibadah zakat kelihatan orang lain. Dia berzakat atau tidak kelihatan, dia memberikan sesuatu dan ada tiba-tiba orang lain mengatakan terima kasih. Semoga Allah memberikan balasan atau pahala yang besar kepada Bapak sekantas zakat yang diberikan atau infak yang diberikan. Ibadah haji apalagi, kita berangkat haji, wah banyak orang yang lain tahu, tetangga, bahkan se-RT, se-RW, bahkan se-kampung tahu. Ngantarkan kalau kita mau naik haji. Lah ini ibadah puasa, saudara sekalian, ini seri, samar, gak ada yang tahu. Ya, saya mengatakan saya baru puasa hari ini kepada teman, pada kaum muslim yang lain. Mereka nggak percaya, ya, pura-pura bibirnya kering, lemes, padahal dia tidak puasa. Hanya Allah yang tahu. Ya, kita kamar mandi, ya, kumur-kumur, bahkan sedikit korupsi dengan air sedikit dimasukkan karena mungkin tengah siang ngelak, dia ada yang tahu. Ya, meskipun dia mengatakan berpuasa, Allah yang tahu. Atau dia berpuasa sedikit terpaksa karena dipaksa oleh lingkungan.
Padahal dia tidak ingin puasa. Tapi malu kalau nggak puasa. Berarti keikhlasannya kurang. Allah yang memberikan pahalanya. Syirik. Sangat samar sekali. Ya, kita ibadah puasa dengan sungguh-sungguh. Ikhlas karena Allah. Ingin mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Allah akan berikan rahmatnya. Memberikan ampunannya. Ya, menerima segala ibadah amal solehnya. Dan menerima mengijabahi doa-doanya. Dan memberikan ampunan kepada orang yang berbuat puasa demikian. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hebatnya puasa. Dengan mendidik diri kita disiplin, ya meskipun gak kelihatan orang atau tanpa diri orang, kita hanya takut kepada Allah dan misalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab itu Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghafira lahu ma taqaddama min." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan dan penuh keyakinan, ya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Masya Allah. Sebab kemuliaan bulan Ramadan, ya, niat yang bagus, keimanan yang tinggi, keikhlasan yang cukup kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis dosa-dosa kita yang telah Allah ampuni. Dan juga bagaimana kita mengisi bulan Ramadan dengan baik supaya punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka malamnya kita perbanyak melakukan tadarus, membaca Al-Qur'an. Ya, sebelumnya biasanya diawali dengan salat sunnah tarawih. Dan ini merupakan salat malam. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, meriwayatkan, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ya, Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, barang siapa yang berdiri salat malam di bulan Ramadan dengan penuh iman dan keikhlasan, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Soma Ramadan, mangkoma Ramadan, ini dua kegiatan yang saling berkaitan dan saling menunjang untuk menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ya, di riwayat lain Rasulullah bersabda, "Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar." Surga itu menunjukkan 4 golongan manusia. Yang pertama adalah talil Quran, yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran, didudukan oleh surga. Wahafidil lisani, dan orang-orang yang mau menjaga lisannya supaya lisan tetap bagus, fasih, artinya tidak banyak berbohong, tidak berbohong sama sekali, ya, dijaga lisannya untuk selalu mengucapkan hal-hal yang baik, dijaga lisannya hanya untuk menyampaikan perintah-perintah Allah, mengaji Al-Quran, ya, tadarus, dan beribadah-ibadah soleh. Dan juga digunakan untuk berbicara, diskusi untuk yang baik pula. Maka di sini adalah menjaga lisan. Umut imil jian, dan memberi makan orang yang lapar. Artinya kita menyisihkan sebagian harta kita untuk memberikan infak, sedekah, bahkan zakat kepada orang-orang yang membutuhkan. Di antara kita, tetangga kita, saudara kita, atau di luar lingkungan kita masih banyak yang membutuhkan untuk makan. Maka keluarkanlah infak itu, ya, keluarkanlah sebagian harta kita untuk memberi makan mereka. Wamut imil jian, betapa orang yang selalu menyantuni orang-orang miskin, ya,
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat, bahkan dia dirindukan oleh surga. Ya. Terus yang keempat adalah kelompok orang yang wasoimina fi syahri Ramadan, yaitu orang-orang yang atau mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi empat orang ini yang diridhokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ada di antara empat itu, bahkan kita jadi keempat-empatnya. Iya, Al-Quran, sikap membaca Al-Quran, wafidil lisani, ya sikap menjaga lisan untuk hal-hal yang baik, ya kemudian memut imijian dan selalu ya memberikan makan kepada orang-orang yang miskin, orang kelaparan, dan tentu kewajiban kita adalah wasoimina fi syahri Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Ya, alhamdulillah kajian yang kedua saya rasa ini cukup sementara untuk menjadi bekal kita menghadapi bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan kekuatan ma'unah pada kita untuk disampaikan kemampuan kita dan senang kita berpuasa bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan umur panjang di kurang 4 atau 5 hari ini menyambut bulan Ramadan. Semoga kita diberi ya kesehatan, diberi kebahagiaan dan kesenangan menyambut bulan Ramadan sehingga Allah meridhoi kita. Ya, saya rasa itu kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.